Halo guys, di sini gue pengen sharing tentang ilmu. Mungkin kalau ada yang kurang bisa kita diskusi. Kalian tahu nggak mengapa sih kita perlu belajar cinta dan romansa? Berdasarkan hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional, ternyata 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan. Menurut catatan tahunan, Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Ternyata data pengaduan ke Komnas Perempuan dari 9.806 kasus yang ditangani oleh lembaga pelayanan, kasus yang paling banyak terjadi di ranah personal sebanyak 8.102 kasus. Di antaranya sekitar 3.528 kasus diantaranya kasus kekerasan dalam pacaran. Tercatat 3.528 kasus kekerasan tersebut yang melakukan ini adalah pacarnya. Barulah menyusul kasus kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain. Itu masalah pertama, kekerasan dalam hubungan. Yang kedua, masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dilansir dari merdeka.com, mayoritas pasangan suami istri yang menggugat cerai dilatar belakangi masalah perselingkuhan. Hampir 75,34% dari kasus perceraian itu terjadi karena perselingkuhan. Sementara itu, data dari Badilak mengkategorikan penyebab tertingginya perceraian menurut data adalah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebanyak 281,323 kasus. Sementara itu jumlah cerai gugat mengalami peningkatan sebanyak 10,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Masalah selanjutnya, kalian udah tahu belum? Berapa banyak orang yang coba melakukan bunuh diri karena perkara cinta dan romansa? Hasil survei Kemenkes kembali mencatat keinginan untuk bunuh diri dari 10.837 responden. Sebanyak 4,3% laki-laki dan 5,9% perempuan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Pemicunya ya karena putus cinta. Menurut WHO, sekitar 800.000 orang, sebanyak 55% orang dengan depresi memiliki ide untuk bunuh diri. Depresi ditandai dengan adanya perasaan sedih, murung, dan lain-lain. Hal ini bukan hanya terjadi pada remaja dan orang dewasa, tapi hal ini juga sudah merambah ke anak SD dan hal ini menjadi masalah ketiga tentang mental antara permasalahan cinta dan romansa. Dan masalah yang selanjutnya yaitu masalah hal biasa dalam percintaan yang biasanya masalah ini mungkin gak berat-berat, ya gak sampai menyebabkan kalian untuk bunuh diri. Tapi ketika masalah cinta dan romansa ini mengganggu aktivitas dan kehidupan kalian sehari-hari, dan ini menjadi masalah buat kalian, dan gak menutup kemungkinan jika masalah ini gak ditanggulangin maka akan menjadi masalah besar. Dari masalah itu sebenarnya yang mengkhawatirkan, kita gak pernah belajar masalah-masalah itu di sekolah. Ya palingan yang sering kita diajarkan di sekolah ya matematika, sains, dan lain-lain. Tapi ketika kita gak pernah diajarkan gimana sih caranya keluar mencegah diri sendiri untuk masuk ke dalam toxic relationship, kita nggak pernah diajarin tentang cara move on, kita nggak pernah diajarin bagaimana cara memanage emosi dalam hubungan, dan kita nggak pernah diajarin akan hal-hal itu. Atau beberapa dari kalian pernah, palingan cuma sedikit porsinya dibandingkan pelajaran yang lain. Padahal hal-hal inilah yang sering mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal inilah yang bikin kita sedih. Hal-hal inilah yang bikin kita bahagia. Hal-hal inilah yang bikin kita nggak bisa tidur di malam hari. Tapi hal-hal ini nggak pernah kita pelajari di sekolah, dan menurut saya ini adalah masalah. Tapi sayangnya masih banyak banget orang yang skeptis, masih banyak banget orang yang menganggap cinta nggak perlu dipelajari, dan menganggap cinta yang sejati itu ya cinta yang alami aja, mengalir aja gitu. Padahal menurut saya cinta itu perlu kita pelajari, dan dengan kita mempelajari cinta setidaknya kita bisa mengurangi data-data yang aku sebutkan di awal tadi. Aku juga sudah beberkan banyak data yang ternyata sepelik dan serumit itu masalah cinta dan romansa
yang terjadi di Indonesia. Kalau aku boleh mengutip kata-kata dari Hitman System ini adalah lembaga pengembangan diri profesional dengan dedikasi untuk yang ingin memaksimalkan diri dalam bidang cinta dan romansa. Le de Praxis mengatakan, melogikakan hubungan cinta tidak akan mengurangi esensi dari cinta itu sendiri. Bahkan, kalau kita sudah tahu banyak tentang cinta, mungkin kita bisa saja memiliki terobosan cinta yang lebih keren. Bahkan bisa kita tanggulangi tingkat kekerasan yang terjadi dalam percintaan, baik itu hubungan maupun dalam rumah tangga. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sahabat-sahabat kalian yang mungkin membutuhkan hal ini. Saya Faisal, cabut.